saya Mufrihatul Isnaini dari Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NPM 41882911-2049 Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan membuat video guna untuk memenuhi ujian tengah semester 5 saya dengan mata kuliah pembelajaran agama Islam di sekolah dan di madrasah. Untuk itu, yuk simak videonya berikut ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar belajar dan mengajar, di mana di dalamnya terdapat banyak sekali komponen-komponen. Yang pertama itu ada filosofi, yang kedua itu ada konsep, yang ketiga itu ada teori, yang keempat itu ada pendekatan, yang kelima ada strategi, yang keenam ada metode, dan yang terakhir itu ada evaluasi. Untuk itu jangan lupa disimak videonya dengan baik. Nah, yang pertama itu ada filosofi. Filosofi dari belajar dan pembelajaran, di mana pembelajaran ini berasal dari kata belajar yang artinya mendapatkan wawasan. Sedangkan menurut KBBI, belajar adalah sebuah usaha untuk mendapatkan wawasan, berlatih dan berubahnya tingkah laku. Sehingga dapat kita katakan bahwasanya belajar ini merupakan kata dasar dari pembelajaran yang artinya adalah sebuah usaha atau cara seseorang untuk mendapatkan wawasan yang juga mengalami perubahan tingkah laku tentunya yang secara permanen, dan subjek serta objeknya itu adalah manusia itu sendiri. Namun jika subjek dan objeknya bukan manusia melainkan hewan, itu dapat dikatakan berlatih. Dan juga dalam hubungannya dengan manusia ini, pembelajaran itu memiliki konsep. Di antaranya ada 3. Yang pertama itu ada behaviorisme, di mana seorang peserta didik itu ibarat gelas kosong yang diisi oleh gurunya dengan ilmu pengetahuan, dan subjek utamanya di sini adalah seorang guru, jadi center utamanya itu seorang guru. Dan yang kedua itu ada kognitivisme, di mana seorang peserta didik itu ikut mengembangkan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh gurunya. Dan yang ketiga itu ada konstruktivisme, yang di mana seorang peserta didik itu ikut berperan aktif juga dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Namun perlu digarisbawahi, di sini itu dipengaruhi oleh lingkungan, sedangkan kognitivisme itu tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Selanjutnya yaitu yang kedua, konsep-konsep dari belajar dan pembelajaran. Hal ini banyak sekali para ahli yang mengemukakannya, namun saya hanya mengemukakan 2 saja menurut Gardner tahun 1977 dan menurut Benjamin S. Bloom tahun 1956. Menurut Gardner tahun 1977, beliau mengatakan bahwasanya learning is relatively permanent change in behavior that result from past experience or purposeful instruction. Belajar adalah suatu masa lampau atau dari pembelajaran yang bertujuan maupun berencanakan. Sedangkan menurut Benjamin S. Bloom, beliau mengatakan bahwasanya belajar ini ada 3 tingkatan. Yang pertama itu ada tingkatan kognitif, yang kedua ada afektif, dan yang ketiga itu ada psikomotorik. Pertama itu kognitif, ini berkaitan dengan seseorang itu tahu pengetahuan tersebut. Dan yang kedua itu afektif, setelah dia mengetahui dia juga paham akan fungsinya. Dan yang ketiga itu terakhir ada psikomotorik, setelah dia tahu kemudian dia juga paham fungsinya, dan terakhir itu dia terapkan di kehidupan sehari-hari yang menghasilkan sebuah keterampilan. Berikutnya ada juga jenis-jenis dari belajar itu sendiri, ada belajar isyarat, kemudian belajar merantaikan, belajar asosiasi verbal, dan ada juga belajar problem solving. Kemudian itu arti dari pembelajaran. Pembelajaran ini dapat kita artikan seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang disusun secara rapi atau dirancang secara sistematis guna untuk menunjang proses belajar yang bersifat internal. Selain itu juga ada ciri-ciri yang menunjang akan keberhasilan dari pembelajaran itu sendiri. Yang pertama itu ada upaya sadar dan disengaja, dan yang kedua itu ada harus membuat siswanya itu belajar. Jadi tidak hanya guru yang menerangkan saja bla 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 bla, tapi guru itu juga bertanggung jawab untuk membuat muridnya itu belajar juga, mengetahui, memahami akan sebuah pelajarannya. Dan yang ketiga itu ada tujuan pembelajaran. Jadi sebelum adanya proses belajar, kita juga harus tahu tujuan pembelajarannya itu apa, harus mengetahui terlebih dahulu dan harus memiliki tujuan tersebut. Dan yang terakhir itu yang keempat, setelah tujuan ada terkendali. Jadi
sebagai isi materinya, kemudian waktu proses pembelajarannya, kemudian ada hasil evaluasinya itu harus tepat dan terstruktur, jadi harus terprosedur juga. Dan yang berikutnya juga ada prinsip dari belajar dan pembelajaran itu sendiri. Yang pertama itu mengetahui, dan yang kedua itu memahami, yang ketiga itu ada menerapkan. Setelah kita mengetahui, memahami, kita juga harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga itu ada menganalisis atau meneliti. Kemudian yang keempat mensintesis, membandingkan atau menyatukan pendapat yang lama dengan yang baru. Yang terakhir itu ada evaluasi. Jadi apakah dari proses belajar dan pembelajaran itu dapat menghasilkan sebuah tujuan pembelajaran yang baik atau tidak, itu tuh ada di hasil terakhirnya, yaitu evaluasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori-teori dari belajar dan pembelajaran. Seperti sebelumnya, konsep-konsep belajar dan pembelajaran saya juga akan mengemukakan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Brunner dalam Daben tahun 1989, beliau mengatakan bahwasanya belajar dan pembelajaran ini dalam teorinya bersifat deskriptif dan preskriptif, di mana dalam belajar itu deskriptif karena lebih menekankan pada penjelasan, sedangkan preskriptif itu lebih menekankan pada penetapan dari sebuah metode pembelajaran itu sendiri, sehingga dapat mempengaruhi tercapainya atau tidak dari tujuan pembelajaran dengan baik ataupun tidak. Kemudian ada teori behavioristik. Dalam menurut Weston, beliau mengatakan bahwasanya perubahan tingkah laku ini dapat terjadi karena adanya latihan atau dapat mereaksi dengan baik sebuah rangsangan yang bersifat tingkah laku yang dapat diamati atau diobservasi. Kemudian dalam kognitivisme ini, menurut Gine mengatakan bahwasanya pengolahan informasi ini terjadi di dalam otak manusia dan yang berfungsi sebagai reseptor, kemudian sensory register, kemudian juga sebagai memori jangka pendek, memori jangka panjang, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada humanistik, yang menurut Bloom itu lebih mengedepankan kepada manusia untuk memanusiakan manusia, di mana dalam perubahan ini tidak hanya mengedepankan perubahan tingkah laku saja, tetapi mengedepankan juga ketiga aspek. Yang pertama ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kognitif itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan, yang afektif itu berkaitan dengan nilai dan jiwa, yang psikomotorik itu berkaitan dengan keterampilan. Dan yang terakhir itu ada konstruktivisme, yaitu menurut Mathews, beliau mengatakan bahwasanya konstruktivisme ini dalam belajar dan pembelajarannya peserta didik itu sudah memiliki pengetahuan yang ada di dalam dirinya yang juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Yang keempat yaitu pendekatan dari belajar dan pembelajaran. Pada pendekatan kali ini ada 5 pendekatan. Yang pertama kontekstual. Dalam kontekstual ini pendekatan dilakukan dengan cara konteks atau berdasarkan buku dan juga berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini. Kemudian ada yang kedua itu konstruktivisme, di mana seorang peserta didik itu sudah memiliki pengetahuan yang ada di dalam dirinya dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Dan yang ketiga itu ada integratif. Pada integratif ini dilakukan dengan cara menganggap gitu sudut pandang seseorang dalam opininya itu terpadu dan menyatu. Kemudian yang keempat itu induktif, jadi pendekatan itu dilakukan secara fakta saat ini dan kemudian juga berdasarkan prinsip-prinsip penemuan. Dan yang terakhir itu problem solving, jadi pendekatannya itu dilakukan dengan cara penyelesaian masalah. Ketika ada sebuah permasalahan, maka harus diselesaikan permasalahan tersebut dengan baik, dan itulah cara seorang guru gitu melakukan pendekatan terhadap anak muridnya dengan memecahkan masalah tersebut dengan baik dan terselesaikan. Selanjutnya yang kelima yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini dapat dikatakan sebagai konseptual secara umum atau
susunan perencanaan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap peserta didiknya dalam kegiatan belajar dan mengajar. Dan menurut Dr. Wahyudi Nur Nasution, MAG, beliau mengatakan bahwasanya strategi ini memiliki beberapa komponen, di antaranya ada komponen pendahuluan, kemudian penyampaian informasi, kemudian ada partisipasi peserta, kemudian juga ada tes, dan yang terakhir itu kegiatan lanjutan atau follow up. Dan menurut Sanjaya, seorang ahli, beliau mengatakan bahwasanya jenis-jenis dari strategi ini adalah ada expository, inquiry, berbasis masalah, dan kooperatif. Yang keenam yaitu metode belajar dan pembelajaran. Metode dapat dikatakan sebagai sebuah cara. Lebih lanjut lagi dikatakan metode pembelajaran adalah cara yang dilakukan oleh seorang guru kepada peserta didiknya dari penerapan proses strategi guna untuk memenuhi tujuan pembelajaran tersebut yang disusun secara sistematis. Dan pada metode ini lebih menekankan pada efisiensi waktu dan juga efektivitas dari peserta didiknya itu sendiri. Kemudian dalam metode juga berkaitan dengan teknik dan gayanya. Jadi walaupun seorang guru menerapkan satu metode saja, misalkan metode ceramah, namun teknik dan gayanya itu berbeda. Apabila seorang guru itu mendapati kelas yang siswanya banyak, tentunya memiliki teknik dan gaya yang beda, apakah gayanya harus humoris ataupun tidak. Kemudian juga kalau untuk untuk kelas yang muridnya sedikit, apakah harus humoris ataupun tidak, dan tekniknya juga harus sesuai dengan murid tersebut. Dan juga adanya klasifikasi. Klasifikasi ini tentunya didasarkan pada strategi, karena yang sudah saya katakan bahwasanya setelah strategi ini adanya metode. Jadi antara strategi dan metode itu saling berdampingan, berkaitan satu sama lain, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dan klasifikasi ini berdasarkan strategi adalah secara tidak langsung, kemudian secara langsung, kemudian interaktif, mandiri, dan pengalaman. Kemudian juga ada faktornya. Yang pertama didasarkan dari tujuan pembelajaran, kemampuan guru, kemampuan peserta didik, jenis materi, waktu, dan fasilitas yang ada. Kemudian juga adanya prinsip pertama itu didasarkan pada tujuan pembelajaran, aktivitas peserta didik, integritas dan individualitas, serta juga ada jenis-jenis dari metode itu sendiri. Pertama, metode ceramah itu menjelaskan. Kemudian metode diskusi umum tentunya mengeluarkan gagasan, opini kita mengenai permasalahan yang ada. Dan yang ketiga itu diskusi kecil. Jadi kalau tadi diskusi umum itu orangnya tidak dibatasi, sedangkan diskusi kecil itu dibatasi hanya 3-6 orang. Kemudian adanya diskusi panel. Jadi seseorang itu setelah melakukan opini terhadap permasalahan yang ada, kemudian mempresentasikan, namun saat dipresentasikan ini bersamaan gitu, berbarengan dengan presentator yang lainnya. Dan yang berikutnya itu forum debat. Tadi setelah dipresentasikan secara berbarengan, kemudian si presentatornya itu memberikan kesempatan kepada audiens untuk berdiskusi bersama mengenai tema yang dia presentasikan. Dan yang berikutnya itu ada metode seminar, di mana setelah seseorang melakukan sebuah penelitian, hasil peneliti itu dipresentasikan, kemudian setelah dipresentasikan, didiskusikan, barulah diambil kesimpulan terhadap permasalahan tersebut. Dan yang berikutnya juga atau yang terakhir ini adanya metode active learning, di mana metode tersebut lebih menekankan pada peserta didik yang sangat aktif. Selanjutnya yaitu yang ketujuh atau yang terakhir ada evaluasi dari belajar dan pembelajaran. Pada evaluasi ini merupakan sebagai tingkat untuk menguji seberapa anak didik atau peserta didik itu mampu memahami dan menguasai materi yang telah diberikan oleh gurunya. Kemudian juga berkaitan dengan tujuan pembelajarannya. Apakah nantinya tujuan pembelajarannya dapat berhasil dengan baik ataukah tidak. Dan juga dalam evaluasi ini memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada output, evaluasi jenis output, jenis input, kemudian dari evaluasi hasil belajar, kemudian juga ada evaluasi
proses, dan lain sebagainya. Dan juga dalam evaluasi ini, sebelum melakukan evaluasi, kita juga harus melakukan pengukuran pembelajaran, kemudian juga ada penilaian pembelajaran, di mana dalam pengukuran pembelajaran ini seorang guru itu mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didiknya yang berupa angka seperti 70 misalkan. Kemudian pada penilaian pembelajarannya itu kita menuliskannya dalam bentuk kata-kata. Jadi kalau misalkan dalam pengukurannya dia nilainya 70, sedangkan katanya 5, di penilaian itu berarti dia sudah melampaui batas. Jadi antara pengukuran dan penilaian pembelajaran itu saling berkaitan satu sama lain. Kemudian juga dalam evaluasi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu penilaiannya dilakukan secara tidak langsung, kemudian juga adanya unit-unit, kemudian penggunaannya menggunakan ukuran kuantitatif, kemudian bersifat relatif, dan juga dalam evaluasi ini yang terakhir sering terjadi kesalahan. Kemudian ada juga instrumen dari evaluasi itu sendiri yang dimana berkaitan dengan tekniknya dan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada teknik tes dalam bentuk tes dan juga non tes. Dalam bentuk tes ini berupa objektif, uraian, dan tindakan. Uraian itu kata-kata, tindakan itu kayak perilakunya. Dan non tes ini berupa observasi, kemudian juga ada interview. Observasi itu kayak pengamatan, interview itu kayak wawancara, dan angket itu berupa kuesioner. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.